Muadz berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana Abu Jahal? Abdurrahman bertanya, kenapa engkau tanya itu? Muadz mengatakan, aku ingin membunuhnya karena telah sampai info kepadaku bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW. Umur 16 tahun tahu bagaimana membela Nabi SAW. Ini luar biasa. Abdurrahman lalu berkata, iya benar, memang dialah orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW, dan dialah yang telah disebutkan oleh Nabi Fir'aunnya umat ini. Abdurrahman bilang, saat aku melihat Abu Jahal berada di tengah-tengah pasukan Quraisy dan dikerumuni banyak orang, aku berkata kepada Muadz dan Auf, apakah kalian melihat orang yang tubuhnya ditutupi besi dan dikerumuni banyak orang itu? Keduanya mengatakan iya. Kata Abdurrahman, itulah Abu Jahal. Seorang kisah nyata ya, sedang meruqyah, mengobatin orang yang kerasukan setan. Lalu sempat orang yang baca ruqyah ini mengatakan, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Saya menjauhkan diri dengan nama zat yang maha mendengar, Allah, gitu kan, yang maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Tiba-tiba syaitannya teriak, aduh kesakitan, sambil dia lari dan mengucapkan kalimat, gitu kan, sungguh kamu sudah mengutus kepada saya banyak sekali malaikat. Jadi ternyata dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam kisah ini, pengalaman ini, itu Allah utus malaikat yang menggebukin syaitan yang sedang mengganggu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut sama sekali. Pada saat kita jalan di tempat gelap, mulai syaitan-syaitan itu cuma bisa buat merinding, mulai deg-degan, itu saja, nggak lebih daripada itu, nggak lebih daripada itu. Kalau kita berlebihan dalam takut atau pernah bersekutu dengan syaitan, baru kita bisa lihat jelmahannya. Kalau nggak bakalan. Tidak bakalan, mustahil. Manusia adalah pemimpin jin, khalifah. Manusia ini pemimpin hewan-hewan, semua ini tunduk ya, dengan izin Allah semuanya. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah memudahkan kalian semua tunduk pada kalian, hai manusia, semuanya. Tidak pernah ada nabi diutus dan rasul dari jin, tidak ada. Tapi dari manusia. Kalau syaitan itu bisa menguasai, bisa mengalahkan manusia, kita semua jadi budaknya. Dan kebanyakan syaitan-syaitan ini ada yang berani mau mengganggu manusia justru karena manusia itu memulainya. Misal nanti ada hari kiamat dikatakan oleh Allah SWT kepada para jin, qad istakthartum minal ins, wahai jin-jin, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan manusia. Apa jin-jin bilang? Ya Allah, manusia-manusia ini yang datang kepada kami nih, sengaja datang ke gunung gelap, sengaja datang ke kuburan, wahai syaitan, kasih sesajen. Nggak perlu. Dia yang sengaja minta-minta sama syaitan. Padahal syaitan itu lebih bawah, di bawah dia, naungan dia. Manusia khalifah, memimpin. Kita yang mengatur sebenarnya, gitu kan? Hukum Allah dari para nabi-nabi manusia. Yang akhirnya jin-jin pada ikut. Kenapa manusia minta tolong sama orang bawahannya, gitu kan? Mestinya nggak boleh. Mereka yang dipimpin semestinya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya manusia jadi ketakutan. Makanya di sini tidak boleh takut, ya. Allah Subhanahu wa taala punya penjaga kita yang sangat luar biasa, banyak sekali. Mulai kita merasa takut, mulai ada yang mengganggu, ada yang membuat zalim, maka hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengirimkan bala bantuannya. Seorang juga ya, wartawan dari Rusia masuk Islam di tahun 90. Bukunya sangat terkenal tuh di Rusia, dia tulis bagaimana saya masuk Islam. Ternyata pada saat terjadi peperangan antara pasukan Rusia, pada suatu hari pasukan Rusia itu menyiapkan pasukannya yang paling luar biasa, yang dianggap ini pasukan ya pilihan, dengan tank-tanknya, pesawat tempurnya, helikopternya, dengan jumlahnya yang sangat banyak. Itu akan berhadapan dengan mujahidin di sebuah tempat yang terbuka padang pasir dan ada gunung-gunung batu di situ. Wartawan ini berada di pasukan orang-orang kafir karena dia masih kafir. Dia naik ke atas bukit yang tinggi yang kira-kira dia tidak terjangkau, dia lihat dari jauh. Lalu kemudian dia mulai tulislah, peperangan mulai terjadi, mulai detik ini, dia tulis informasi terus, gitu kan. Pada saat dia lagi asyik melihat mulai terjadi peperangan, dia bilang tiba-tiba waktu saya angkat kepala saya lihat ke arah pasukan Islam, saya melihat ada banyak sekali pasukan yang datang dari langit. Semua pakai baju putih yang tidak terputus-putus, gitu. Banyak sekali, dia lihat dengan mata kepalanya, Allah berikan dia lihatnya. Dan pada saat itu tidak tersisa satupun dari pasukan Rusia yang masih hidup. Semua tanknya rusak, semua pesawatnya hancur. Padahal pasukan umat Islam di depannya sedikit, senjatanya biasa sekali. Ada seorang mujahid pernah ditahan oleh orang Rusia. Kisah-kisah nyata, ini tahun-tahun 90-an ya. Pada tahun memang waktu itu fatwa mendunia ulama bahwasanya jihad sedang berkecamuk di
Afghanistan tahun 90-an. Saya tidak bicara yang terakhir-terakhir ini karena masih khilaf di antara ulama, bahkan banyak ulama mengatakan tidak masuk dalam kategori fatwa umum, tapi yang tahun 90 itu berbeda. Ada satu orang lagi ditawan gitu kan oleh orang Rusia, pimpinan Rusia. Lalu orang Rusia ini bilang kepada mujahid ini, sebelum saya bunuh kamu, saya ingin tanya kepada kamu satu hal. Kira-kira apa yang membuat, senjata apa yang kalian buat, yang kalian pakai sampai bisa menghancurkan tank-tank kami? Sementara setiap mujahid yang ditangkap itu senjatanya yang paling canggih, itu ada sebuah senjata dulu namanya Kalashnikov. Itu senjata yang paling dianggap luar biasa bagi muslimin, bagi mujahidin. Bagi orang Rusia itu paling biasa, senjata yang paling sederhana, gitu kan? Jadi masih banyak dari atasnya. Tapi kok bisa setiap mujahid ditangkap pasti itu senjatanya? Bagaimana bisa senjata ini jatuhin pesawat, jatuhin helikopter, ngerusak tank-tank? Si mujahid ini kisah nyatanya, dia pikir dia pasti akan dibunuh juga kok. Dia bilang gini, jangankan senjata-senjata kami ini, pasir kalau saya ambil, saya lempar ke tank kamu bisa membakar. Si pimpinan Rusia bilang, pasir kamu bisa bakar tank saya? Dia bilang iya. Buktikan, kalau kau bisa buktikan, saya tidak bunuh kamu. Dia bilang baik, tapi saya mau sholat dulu 2 rakaat. Udah, sholatlah dia. Dalam sujudnya dia berdoa begini. Ini dia kisahin sendiri kisahnya. Dia bilang, ya Allah, sungguh engkau tahu aku hanya ingin menakut-nakuti musuhmu. Dan engkau tahu ya Allah, sunnahmu tidak mungkin pasir bisa bakar tank. Gitu. Tapi buktikan ya Allah kebesaranmu. Udah, selesai salam dengan penuh keyakinan dia akan dibunuh nih, selamat atau mati. Diambil pasir, dia bertakbir, bismillah Allahu Akbar, dilempar ke tank, terbakar. Dan luar biasanya, api di tank ini loncat ke tank sebelah. Bakar lagi sebelahnya, bakar lagi sebelahnya. Manusia bilang berhenti, gitu kan. Disuruh berhenti. Udah, kamu bebas gitu. Ya. Jadi tanknya sampai terbakar dengan pasir, tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa terjadi itu, gitu kan? Nggak mungkin. Dan banyak, ada ratusan mungkin ribuan kisah yang seperti ini yang luar biasa. Di medan perang nggak bisa dibayangin gitu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya kemenangannya. Baik, kisah yang lain, kisah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abu Bukhturi. Abu Bukhturi ini salah satu pimpinan Quraisy. Karena ialah yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dengan Bani Hashim. Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan orang Quraisy. Masih ingat ya, waktu kisah Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu pernah ada orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim, Bani Muttalib, gitu kan? Mereka tidak boleh dinikahi, tidak boleh ditransaksikan, jual beli, dan seluruh pengikut Nabi SAW semuanya ya dilakukan hal yang sama. Maka ada seseorang bernama Abu Bukhturi. Abu Bukhturi ini dialah yang sempat merobek, mau niat membentuk segelintir orang-orang Quraisy untuk merobek Saqifah. Ada sesuatu yang ditulis dari kulit unta di Ka'bah yang menulis semua Quraisy harus memboikot Bani Hashim, Bani Muttalib. Dia yang datang kemudian sampai akhirnya membuat orang Quraisy sepakat menyoroti Abu Jahal supaya tidak ada lagi surat itu. Di perang Badar sempat Abu Bukhturi ini ikut berperang, ya, ikut berperang. Maka Nabi SAW titip pesan, jangan bunuh ya Abu Bukhturi, jangan bunuh Abu Bukhturi, karena dialah yang telah membatalkan pemboikotan. Juga Nabi SAW melarang membunuh siapapun dari Bani Hashim, dari sukunya Nabi jangan dibunuh, Bani Hashim. Terutama pada saat itu ada pimpinan Bani Hashim, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman kandungnya Nabi. Sebenarnya Abbas ini sudah lama mau masuk Islam, gitu kan? Tapi karena dia masih berada di posisi di Mekah kepala suku, menggantikan ya Abdul Muttalib sendiri. Dia menggantikan saudaranya ya Abu Talib, paman Nabi. Setelah meninggal, Abbas yang menggantikan posisinya. Maka dia pada saat perang Badar terjadi terpaksa mewakili sukunya ikut perang. Kata Nabi SAW, jangan bunuh Abbas kalau kalian temuin. Salah seorang dari sahabat yang terkenal bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, waktu itu kebetulan dia sangat marah dengan orang Quraisy karena beberapa kerabatnya sempat dibunuh, gitu kan, oleh orang-orang Quraisy di peperangan tadi ini. Di perang Badar ini sudah ada yang terbunuh. Juga pernah ada kerabatnya yang ke Mekah terus dibunuh oleh orang Quraisy. Maka Hudzaifah ini sempat jengkel sama orang Quraisy, memang dia mau balas dendam, dia mau harus juga membunuh orang-orang Quraisy ini. Waktu Nabi SAW ucapkan kalimat tersebut, Hudzaifah sempat mengucapkan kalimat yang akhirnya dia sesali seumur hidupnya. Dia bilang, waktu Nabi bilang, jangan kalian bunuh Bani Hashim, terutama Abbas paman kandungku.
Semua sahabat terima, baiklah. Kalau ketemu Abbas dihindarin, nggak diserang gitu. Lalu Hudzaifah waktu dengar itu dia bilang, apakah kami melihat orang-orang Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami membiarkan mereka? Demi Allah bila aku ketemu dengan Abbas, pasti akan aku hantamkan pedangku ini di wajahnya. Jadi ternyata apa yang Nabi ucapin ditentang oleh sahabat ini. Nabi SAW saat mendengar pernyataan Hudzaifah berkata pada saat itu, maka Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab yang sedang berada di sebelah Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, waktu Hudzaifah mengucapkan kalimat tersebut, ya, maka Nabi SAW berkata kepada Umar yang sedang ada di sebelahnya, wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar berkata radhiyallahu anhu, mengangkat pedangnya, tidak ya Rasulullah, bahkan izinkanlah aku untuk menebas lehernya Hudzaifah, karena sungguh ia telah terjangkit penyakit kemunafikan. Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkanlah dia, jangan dibunuh. Hudzaifah pada saat selesai peperangan Badar nih, kita sedikit keluar dulu selesai peperangan, dia berkata, sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut, dan masih saja kalimat tersebut membebani aku selama aku hidup, dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid. Akhirnya Hudzaifah mati terbunuh di perang Yamama pada saat melawan Musailim al-Kadzab. Jadi nanti setelah di zaman, ya, Abu Bakar, barulah Hudzaifah akhirnya terbunuh mati syahid. Tapi ini terjadi, ya, pada saat itu karena adanya ulama mengatakan sebab daripada Hudzaifah mengucapkan yang pertama, adanya godaan syaitan, dan syaitan bisa masuk kepada manusia menggoda walaupun nabi, gitu. Sempat pasti bisa digodain sama syaitan, tapi para nabi dibongkarkan kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus Nabi Musa kan. Nabi Musa waktu membunuh, ya kan, waktu tidak niat membunuh, dia cuma niat ingin membela waktu ada orang Kipti asli Mesir bertengkar dengan Bani Israel. Dia ingin menghukum orang Kipti ini, mengingatkan jangan, gitu kan, sambil didorong sambil kena pukulannya. Mati orang itu tiba-tiba, gitu kan. Jadi kena pukulannya Nabi Musa mati. Maka Nabi Musa bilang apa? Innahu min amali syaitan. Ini dari perbuatan syaitan. Ya. Jadi syaitan ini pasti akan bisa menyesatkan manusia. Begitu pula pada saat sahabat ini mengucapkan, dan ini juga pelajaran ya, bahwasanya syaitan menggoda manusia dengan beragam cara. Yang kedua, keadaan Hudzaifah bin Yaman masih terbawa dengan arus fanatisme. Kenapa keluarganya dibunuh sementara yang kita ketemu di medan perang ini Nabi pila-pila, gitu kan? Jadi pada saat itu juga tahun 2 Hijriah masih awal-awal Islam, hatinya pun masih, ya, terbawa dengan arus kenapa harus ada yang dipila, siapa yang ditemuin maka dibunuh, gitu kan? Dan dia tidak niat ingin membangkang, makanya di sini dia sempat mengatakan, saya terus menyesali keucapan itu seumur hidup saya, dan saya tidak bisa merasa itu terbayar kecuali dengan saya harus mati syahid di jalan Allah. Yang ketiga, keadaan manusia. Sahabat itu manusia biasa. Memang kita harus memuliakan sahabat, gitu kan? Kita menghormatin mereka, iya. Tapi kita juga harus sadar mereka manusia biasa. Mereka juga bisa marah, mereka juga bisa sakit hati. Tapi kita lihat bagaimana sahabat menyesali perbuatannya pada saat dia sudah tahu itu salah, kan gitu. Dan akhirnya ditebus dengan perbuatan yang baik tadi. Jadi ini jangan sampai kita langsung mengatakan, oh kalau begitu Hudzaifah ini tidak benar, ya. Ingat, ya, Hudzaifah bin Yaman seorang sahabat yang mulia. Tapi ada tadi indikasi penyebab kenapa dia mengucapkannya. Ketika perang sedang berkecamuk, Abu Bukhturi dengan salah satu temannya sempat dilihat oleh beberapa sahabat, dan salah satu sahabat yang melihatnya adalah Mujadzir radhiyallahu anhu, dan berkata kepada Abu Bukhturi, sungguh Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu Bukhturi berkata, bagaimana dengan sahabatku ini? Ya, ada temannya bersama di medan perang. Pada saat sudah dihadapin sama sahabat, sahabat bilang, kami dilarang membunuh kamu oleh Nabi kami. Lalu dia bilang, teman saya ini gimana? Ya. Sahabat tersebut berkata, ya, si Mujadzir ini mengatakan, kami tidak dilarang membunuh temanmu. Maka Abu Bukhturi berkata, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi, dan Mujadzir berusaha menghindar sampai saat Abu Bukhturi akan mengayunkan pedangnya ke arah Mujadzir. Maka Mujadzir akhirnya membunuh Abu Bukhturi. Mujadzir segera menghadap kepada Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya, dan berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus saja menyerangku hingga aku membela diri dan membunuhnya. Terus saja Mujadzir radhiyallahu anhu meminta ridho Nabi SAW sampai beliau ridho dan memaafkannya. Jadi jelas ini tadi larangan, tidak boleh kan? Nah, tetapi sahabat ini kita bisa lihat selalu perilaku mereka kalau ada salah menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya manusia biasa bisa buat salah, tapi yang terbaik adalah
Mereka mengakui kesalahan dan minta maaf. Ya, dan minta maaf. Kemudian ada kisah lain, kisah Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Sahabat ini kisah-kisah pada saat peperangan ya. Salah satu prajurit kafir Quraisy yang bernama Ibnu Zatu Kabsh, yang mengenakan pada seluruh tubuhnya besi dari kepalanya sampai kakinya, dan ia terus saja melukai dan membunuh para sahabat sementara mereka tidak bisa melawannya karena tubuhnya dipenuhi dengan besi yang sangat banyak dari kepala sampai di kakinya, semua lengannya semuanya besi, gitu kan. Badannya sangat besar dan kuat serta dia di atas kuda, gitu kan. Salah satu sahabat mendatangi Nabi SAW dan melaporkan, berkata, ya Rasulullah, sungguh Ibnu Zatu Kabsh telah menyusahkan kami. Nabi SAW memanggil Zubair bin Awwam, dan perlu juga kita tahu Zubair bin Awwam ini sepupu Nabi SAW. Ibunya Zubair itu tantenya Nabi. Ibunya Zubair adalah tantenya Nabi. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti kita juga dengar di perang Khaybar ya, pada saat melawan Yahudi. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiin hawari wa hawariyi ya, Zubair bin Awwam. Semua Nabi itu punya bodyguard, punya memang satu orang atau beberapa orang yang siap mati untuk dia. Dan hawari saya, ya bodyguard saya adalah Zubair bin Awwam. Jadi selalu kalau Nabi sudah terdesak panggil Zubair. Ternyata ulama membahas ada apa dengan Zubair. Zubair ini adalah seorang sahabat yang sangat kuat secara fisik dan imannya sangat luar biasa. Saking luar biasa kekuatan fisik dan iman bersatu sampai Nabi memasukkan dia dalam salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, gitu kan? Karena dari 10 ini diantaranya adalah Zubair bin Awwam, sepupu Nabi SAW. Dan beliau adalah orang yang tiap hari kerjanya tiap hari adalah mengasah keterampilan perangnya. Tiap hari memang itu kegiatan dia. Memang dia tunggu kapan jihad dia tinggal ikut, gitu kan? Jadi dia begitu kerjaannya, selalu melatih memanah, ketangkasan perangnya semua dikuasain sama dia. Jadi dia sangat menguasai bidang itu. Inilah sebabnya kenapa Nabi SAW memanggilnya. Lalu Nabi SAW memanggil Zubair bin Awwam yang tergolong pasukan pilihan Nabi SAW waktu itu dan memiliki kelebihan dalam berperang, dan berkata kepadanya, wahai Zubair, selesaikan urusan ini buat kami. Di sini juga kita bisa lihat bahwasanya pasukan muslimin dianjurkan untuk memiliki kemahiran, dan pimpinan pasukan perang harus punya prajurit-prajurit pilihan yang siap untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang berkecamuk mengganggu mujahidin di medan perang. Apapun sifatnya, kalau zaman sekarang mungkin ahli buat bom, ahli merusak mungkin alat-alat elektronik yang akhirnya bisa digunakan untuk berperang, musuh-musuh ya, punyanya musuh, ya seperti itulah kurang lebih. Lalu Zubair bin Awwam mengatakan, aku lalu mendekati Ibnu Abu Kabsh dan coba melihat celah mana yang kira-kira bisa mematikannya. Tapi aku tidak mendapatkan ada celah kecuali kedua matanya. Dan ia terus memukuli muslimin sementara tidak ada yang dapat membunuhnya. Terus saja dia bunuh, ada yang mati, ada yang kena potong tangannya, ada yang kena sabetannya, banyak yang luka gitu. Zubair bin Awwam dekatin terus, cari posisi di mana kira-kira bisa membunuhnya. Kata Zubair, sampai aku tepat berada di hadapannya, berhadapan pas ya dengan Ibnu Abi Kabsh ini, lalu aku melemparkan tepat ke arah matanya tombakku yang akhirnya mengenai matanya. Jadi kan ini semuanya besi ya, jadi cuma bola mata yang kelihatan dua, di tengah-tengahnya pun ada besi. Jadi Zubair bin Awwam mengatakan, saya melempar tombak itu pas di arah matanya, gitu kan. Dan dengan izin Allah, tombak tersebut kena matanya, tembus ke kepalanya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kemahirannya Zubair. Ini bukan cerita tentang bagaimana membunuh orang ya, tapi tentang fadilah seorang sahabat yang luar biasa. Pada saat Nabi SAW perintahkan untuk membunuh, dia membunuh karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kisah yang lain, kisah Qatadah radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang terkena pada saat perang sedang berkecamuk, seorang sahabat bernama Qatadah radhiyallahu anhu yang pada saat itu salah satu matanya kena panah sehingga membuat bola matanya jatuh. Jadi ada panah Quraisy karena kena pas di bola matanya, rusak bola matanya, dan karena anak panahnya berat akhirnya jatuh, bola matanya tergantung. Qatadah pun keluar dari kancah peperangan dipegang oleh beberapa sahabat. Lalu ada sahabat yang mengatakan, coba hai Qatadah, kami putusin aja, udah nggak bisa dipakai mata kamu. Tapi perhatikan ya, selalu sahabat ini memaksimalkan Nabi SAW. Kata Qatadah, coba bawa saya ke Nabi dulu, kan gitu. Perlu juga Bapak Ibu tahu, ahli sejarah sedikit menanggapi, Qatadah ini orangnya sangat gagah.
luar biasa, memiliki fisik yang luar biasa. Dan dia sudah melamar orang sebelum perang Badar. Ada wanita yang dilamar sama dia niat pulang perang Badar kalau masih hidup mau nikah, gitu kan. Waktu tiba di depan Nabi SAW, Nabi tersenyum. Melihat dia, Nabi malah tersenyum. Lalu kata Nabi SAW, wahai Qatada, sebelum Qatada bicara, kalau kau mau minta kepada saya agar minta kepada Allah menyembuhkan kau, bisa sembuh. Tapi kalau kau bersabar, tetap tidak ada tanpa mata gitu kan, satu, maka kau pasti masuk surga, karena matamu sudah berkorban di jalan Allah. Lalu Qatada dalam riwayat dikatakan bingung, ini kalau minta disembuhin, sembuh matanya, tapi nggak ada jaminan surga. Atau masuk surga mata satu hilang, gitu kan. Jadi dua-duanya. Qatada diam sejenak, ini dalam hadis Bukhari ya. Lalu Qatada berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya masuk surga. Lalu Nabi SAW tersenyum, kemudian beliau memegang matanya Qatada tadi, memasukkan ke dalam tempatnya kembali. Lalu berdoa kepada Allah. Ini bayangkan kekuatan doa ya. Dan ulama mengatakan ini memang masuk dalam mujizat Nabi SAW, tapi bagi kita doa itu tidak ada batasnya. Dipegang oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Waktu dia tarik, waktu Nabi SAW tarik tangannya, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama, para sahabat berkata, waktu Nabi SAW tarik tangannya, kami nggak bisa bedakan yang mana tadi matanya Qatada yang rusak. Dua-duanya sama. Qatada dalam riwayat Bukhari yang lain mengatakan, waktu Nabi SAW tarik telapak tangannya, saya nggak tahu yang mana mata saya tadi yang rusak karena dua-duanya sama terangnya, gitu kan? Ini sebuah mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pelajaran besar bagaimana kekuatan doa itu, Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah dengar kisah tentang dokter Ishan ya? Sudah? Baik, ada seorang dokter, ini sama, sedikit kita keluar dari perang Badar ya. Dokter ini dari Pakistan. Dia diundang satu waktu untuk menghadiri, ini kisah baru terjadi berapa waktu lalu ya. Supaya kita lihat ini bukan cuma terjadi pada Nabi SAW, tapi doa memang senjatanya orang yang beriman. Maka dokter Ihsan ini kebetulan salah satu spesialis tulang. Kerjanya itu memang dokter spesialis tulang dari Pakistan. Diundang ke India, New Delhi untuk menghadiri seminar. Dan dia salah satu pemateri. Naiklah dia pesawat, sejam penerbangan, tiba-tiba informasi badai sangat keras, hujan lebat, nggak bisa, harus mendarat di kota terdekat. Mendaratlah. Begitu mendarat, dokter Ihsan ini sempat bilang sama orang di sekitar bandara, kalau dari sini ke tempat saya ini berapa lama? Salah satu orang bilang itu sekitar 3 jam naik mobil. Baik, dia negosiasi sama supir mobil lihat hujan, kayaknya nggak bisa nih jalan, tapi dia nego dengan harga berapapun dia mau bayar. Baiklah, jalan. Baru saja sekitar 100-200 meter tinggalkan bandara, hujan tambah lebat, badai. Banjir sampai mobil mereka tuh dihantam oleh hujan tersebut, banjir itu. Maka kata supirnya, kita nggak bisa jalan nih, kalau kita jalan berbahaya, kita paksain jalan berbahaya. Baik, kita berteduh. Ada dekat mobil mereka sebuah rumah agak tinggi sedikit, dan rumah dari kayu, rumah biasa gitu. Naiklah mereka, dokter Ihsan cerita, dia bilang, saya masuk, saya coba salam, ternyata yang punya rumah orang India, kan ini Pakistan umumnya Muslim, tapi India bisa bergabung sama Hindu kan, tapi jadi Muslim. Lalu ada seorang ibu menjamu kami, menjawab Waalaikumsalam. Kemudian ibu tersebut tadinya gitu kan lagi duduk di tempat sholat dia, di sebelahnya ada anak perempuan yang sedang merintih kesakitan. Lalu berkatalah dokter Ihsan, Cana tanya kabarnya gini dan minta waktu sebentar untuk bisa istirahat karena badai. Ibu itu mengatakan iya. Lalu dokter ini cuma nanya saja, siapa di sebelah ibu nih? Dia bilang, ini cucu saya. Cucu saya ini sudah lama punya masalah di tulangnya. Terus dia bilang, dokter Ihsan bilang, kenapa nggak diobatin? Dia bilang, saya sudah coba konsultasi dengan dokter-dokter sini, tidak ada yang bisa tanganin. Katanya mereka bilang ada dokter yang bisa tanganin cuma satu orang, dokter Ihsan yang dari Pakistan. Apa kata dokter Ihsan? Ini kisah nyata. Dia bilang, Allahu Akbar. Ibu tahu, dan ibu ini bilang, dan saya selama 6 bulan ini berdoa agar saya bisa membawa cucu saya berobat ke sana. Kata dokter Ihsan apa? Allahu Akbar. Doanya ibu mendatangkan badai, membuat pesawat saya nggak bisa berangkat ke India, kemudian datang lagi naik mobil sampai depan rumah, diantar dokter ke rumahnya. Jadi bukan lagi dibawa ya, dokternya diantar ke rumahnya dengan hikmah Allah SWT. Itu luar biasa. Jangan anggap remeh doa, hati-hati. Kalau kita berbuat zalim pada orang lalu dia bilang, saya doakan kamu, hati-hati itu lebih keras daripada sebuah pedang yang bisa memotong badan kita, bahaya.
gitu kan. Sampai begitu, bayangkan Allah datangkan dokternya yang dia harus datangin dari negara lain ke rumahnya untuk obatin cucunya, sampai tulisan hanya obatin dan sembuh. Itu contohnya gitu kan, itu luar biasa. Maka jangan pernah anggap remeh hal seperti itu. Jadi doa itu sangat luar biasa. Kalau ada doa-doa kita yang kita panjatkan belum kita terima, maka banyak hikmah diantaranya. Mungkin kita belum ikhlas, mungkin memang kita masih ada makanan minuman yang haram, ada syarat-syarat doa yang belum terpenuhi. Ya, tapi doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di muka bumi selama bukan haram, dan ada makanan minuman pakaian haramnya, dia tidak meminta yang haram, kecuali Allah akan berikan, tapi melalui 3 tahapan. Dikasih langsung, atau Allah hilangkan musibah akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dan dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Senjata orang mukmin adalah doa, Bapak Ibu sekalian. Maka gunakanlah senjata Anda itu. Sekecil apapun badan kita, kita bisa dengan doa mengalahkan sebuah negara yang besar. Itu terjadi. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Di antaranya nanti akan beberapa kisah ajaib yang kita dengarkan dari kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Auf di sini kata ada juga radhiyallahu anhu memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Artinya kita boleh tamak terhadap rahmat Allah. Waktu Nabi kasih opsi, kamu mau saya minta sama Allah sembuhkan, tapi tidak masuk surga, tidak ada jaminan. Ya, sembuh atau kamu sabar masuk surga. Maka beliau minta keduanya, gitu kan? Dan ini dibolehkan. Bolehkan, ya Allah yang belum menikah mudahin jodoh buat saya dan keturunan yang banyak, tidak apa-apa. Jangan cuma minta jodoh, belum tentu ada anaknya, minta sekalian keturunan yang banyak dan soleh ya Allah semuanya. Semua penghafal Quran bisa, nggak apa-apa, minta. Tamak, kita masalahnya tidak tamak terhadap rahmat Allah, tapi tamak sama atasan untuk naikin gaji gitu kan. Jadi harusnya tamak terhadap rahmat Allah. Allah SWT menyuruh kita itu. Baik, kisah yang lain, kisah Muadz bin Auf, Muadz dan Auf bin Afra. Ingat tadi saya sampaikan jemaah sekalian, waktu pertama Utbah, Syaibah dan Walid mau mubarazah, mau perang, yang keluar dari orang Ansar kan 3 orang tadi. Ada adik kakak, ada 2 orang. Ini luar biasa kisahnya, luar biasa sahabat ini. Saya terus terang untuk pertama kali sampai saya nangis gitu. Luar biasa. Ini namanya Muadz dan Auf ibn Afra radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, ya, sahabat Nabi yang dijamin surga ya dari Mekah. Abdurrahman ibn Auf, kebetulan namanya juga Auf ayahnya, tapi ini enggak. Ini Muadz, Auf dua ayahnya, ayahnya namanya Afra. Ini orang asli Madinah, dari orang Ansar. Perlu kita tahu, Auf dan Muadz ini adik kakak, yang satu umur 16, yang satu umur 15 tahun. Bapak Ibu sekalian, umur 16 dan 15 tahun. Yang biasa kalau anak kita suruh hidup bebas, anak SMA pacaran sana, buat masalah macam-macam, buat kebebasan, nikmatin masa puber. Perhatikan apa yang terbentuk dalam Muadz dan Auf ini. Pada saat masuk perang Badar, Abdurrahman bin Auf berkata, sahabat Nabi, pada saat perang lagi berkecamuk, di sebelahku terdapat 2 anak muda dari Ansar, Muadz bin Afra 16 tahun dan Auf bin Afra 15 tahun, yang sangat semangat, dan sungguh aku berharap kalau yang berada di sebelahku orang yang lebih pengalaman dalam perang dari mereka, karena keduanya walaupun semangatnya dan terlatih, tapi peperangan pertama kali buat mereka, belum pernah mereka perang sebelumnya. Muadz bin Afra 16 tahun dan Auf bin 15 tahun inilah yang saat Utbah tadi perang itu diajak tanding, mereka yang keluar gitu kan, tapi tidak diterima. Muadz bertanya kepada Abdurrahman, wahai pamanku, mana Abu Jahal? Abu Jahal ini kebetulan pimpinan orang-orang Quraisy di perang Badar, dan Abu Jahal ini dalam beberapa riwayat disebutkan dia berdiri di atas kuda, semuanya baju dari kepala sampai kaki kudanya, bukan kaki dia saja, kaki kudanya semua besi. Dan di sekitar dia dikelilingi dengan pasukan yang melingkar, mengelilingi dia, bulat, sampai 10 baris. Jadi di tengah-tengah dia jalan, bayangin aja dia jalan 10 baris itu menemani dia. Gimana cara nembusnya gitu? Apalagi semuanya dengan besi. Lain kalau sekarang ada senapan dari jauh bisa dibunuh. Tapi masalahnya zaman dulu ini. Maka Muadz berkata, yang 16 tahun, si kakak nih ya, adiknya kan bernama Auf ya. Muadz berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana Abu Jahal? Abdurrahman bertanya, kenapa engkau tanya itu? Muadz mengatakan, aku ingin membunuhnya, karena telah sampai info kepadaku bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW. Umur 16 tahun tahu bagaimana membela Nabi SAW. Ini luar biasa. Abdurrahman lalu berkata, iya benar, memang dialah orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW, dan dialah yang telah disebutkan oleh Nabi Fir'aunnya umat ini. Jadi Abu Jahal ini memang dikatakan Fir'aun, jadi musuhnya umat ini luar biasa, gitu kan. Dimanapun Nabi SAW waktu di Mekah jalan, pasti Abu Jahal ada di sebelahnya.
mengatakan jangan kau percaya ini dari suku kami, dia pembohong, terus membenci Islam. Dan yang luar biasa lagi, Abu Jahal ini membenci Islam bukan karena tidak tahu Islam itu benar, bukan. Jadi waktu ditanya, kenapa kau tidak mau beriman pada Muhammad Abu Jahal, ditanya sama Abu Sufyan, temannya sendiri. Dia bilang, wahai Abu Sufyan, dari dulu saya tahu Muhammad itu benar, apa yang dia sampaikan benar. Tapi dari dulu di Mekah, suku Muhammad dan sukuku bersaing, selalu bersaing, gitu kan? Selalu bersaing. Jadi apa yang sukunya Muhammad kerjakan, suku saya juga kerjakan, dan selalu sama-sama di Mekah. Berikan makanan, minuman jemaah haji juga ini juga sama. Apa saja, ngurus Ka'bah setahun mereka, setahun kami. Nah sekarang waktu Muhammad diutus jadi nabi, berarti ada nabi dari sukunya Muhammad, dari suku saya tidak ada nabi. Jadi dia bilang, Pak, saya tidak akan beriman sama dia supaya suku saya tidak kalah. Na'udzubillah. Fanatisme gara-gara ini. Saya nggak mau hadir pengajian itu karena itu sunnah. Nah, subhanallah. Karena itu jelasin hadis Nabi, itu Wahabi, itu ini, macam-macam istilah. Subhanallah, nolak kebenaran karena fanatisme untuk apa? Kalau mau cari kebenaran, ya, dengarkan ilmu yang disampaikan, dalilnya. Seperti itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan, Abdurrahman bilang, iya benar, sungguh aku kagum dengan keberanian si Mu'adz. Abdurrahman berkata, nanti bila aku melihatnya, aku akan beritakan kamu. Waktu itu kebetulan Abdurrahman belum lihat Abu Jahal nih. Mana Abu Jahal di kancah peperangan nih? Nanti kalau saya lihat nak, saya sampaikan sama kamu. Sebentar ya. Jadi mereka ini bersebelahan nih. Abdurrahman bilang, saat aku melihat Abu Jahal berada di tengah-tengah pasukan Quraisy yang dikerumuni banyak orang, sehingga sangat sulit mendekatinya, aku berkata, ya, mohon maaf. Kemudian si Auf, tadi kan si Mu'adz sebelah kanan Abdurrahman ya. Si Auf adiknya bilang juga sama, wahai paman. Dia si adik ini karena peperangan lagi berkecamuk tidak dengar tadi kakaknya nanya apa. Abdurrahman tengah-tengah, Mu'adz sebelah kanan, Auf sebelah kiri. Auf tanya lagi, wahai paman, mana Abu Jahal? Abdurrahman tanya lagi, kenapa kau tanya Abu Jahal? Saya dengar dialah orang yang paling suka nyakiti Rasulullah SAW. Maka saya ingin membunuhnya. Kata si Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat nanti saya akan tunjukkan. Jadi sebelah kiri ya, kanan. Baik, Abdurrahman bilang, saat aku melihat Abu Jahal berada di tengah-tengah pasukan Quraisy dan dikerumuni banyak orang sehingga sangat sulit mendekatinya, aku berkata kepada Mu'adz dan Auf, apakah kalian melihat orang yang tubuhnya ditutupi besi dan dikerumuni banyak orang itu? Gitu kan. Keduanya mengatakan iya. Kata Abu Jahal, kata Abdurrahman, itulah Abu Jahal. Abdurrahman lalu berceritakan, demi Allah, tiba-tiba saja sebelum aku selesai menjelaskan, menyampaikan, melanjutkan penjelasanku, gitu kan? Maka tiba-tiba saja keduanya melecit seperti dua anak panah yang sangat cepat menuju ke arah Abu Jahal. Jadi dia nggak lihat lagi nih banyak yang pasukan, pokoknya dua-duanya saling bersaing adik kakak nih. Terus seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, mereka berdua terus saja menyerang pasukan pengawal Abu Jahal sampai keduanya berhasil memukul Abu Jahal dan Abu Jahal pun terjatuh dan berlumuran darah, tetapi belum mati waktu itu. Jadi dua-duanya ini betul-betul masuk, pokoknya sampai Abu Jahal targetnya, dan sempat menebaskan kakinya Abu Jahal dengan pedang mereka dan berdarah karena dua-duanya sempat memukulkan. Abu Jahal sempat berdarah, berlumuran darah. Saat itu tidak seorang pun dari Quraisy yang menyangka terjadi penyerangan tersebut. Dan perlu kita tahu, karena ketulusan dua orang anak muda ini, sampai akhirnya karena Abu Jahal luka, ini yang membuat pasukan Quraisy jadi lemah. Dan sebagian ulama mengatakan sebab utama setelah doa Nabi SAW dikalahkan Quraisy di Badar itu adalah perilaku Mu'adz dan Auf ini. Kita lihat nanti. Saat itu tidak seorang pun dari Quraisy yang menyangka terjadi peperangan atau penyerangan tersebut. Mu'adz dan Auf berada di tengah-tengah prajurit Abu Jahal. Auf radhiyallahu anhu sempat dipukul oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan akhirnya mati syahid. Jadi si Auf, si adik tadi mati, yang 15 tahun, dipukul oleh Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal ini waktu itu masih dalam keadaan kafir ya. Nanti dia akan masuk Islam. Sementara Mu'adz dikerumuni oleh prajurit-prajurit Abu Jahal. Mu'adz berusaha melawan, ya. Mereka sampai akhirnya tangannya terkena pedang dan hampir saja putus. Dalam beberapa riwayat dikatakan terkena tangan kirinya, hampir saya putus. Jadi tangan kanan masih bisa melawan gitu. Tapi ia berhasil kembali kepada pasukan muslimin. Dia lari kembali ke pasukan muslim. Tangannya satu ini sudah akan terputus gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pulangkah dia ke Madinah? Dudukkah dia di situ sudah ketakutan karena tangannya mau putus? Perhatikan apa yang dia buat. Saat tiba di pasukan muslimin, Mu'adz radhiyallahu anhu mengikat tangannya yang mau putus tadi dengan imamahnya, lalu menariknya, mencabut sekalian tangannya. Jadi tinggal sedikit, dia bisa lagi diobatin, dicabut sama dia, lalu dia masuk menyerang lagi.
dengan tangan kanannya radhiyallahu anhu. Jadi kan, sampai akhirnya dengan tangan satu dia masuk dan terus menyerang ya pasukan muslimin dan akhirnya dia terbunuh mati syahid. Renungilah di sini bagaimana imannya Mu'adz radhiyallahu anhu yang berumur 16 tahun, bagaimana ayahnya ibunya mendidik nih. Tinggalkan itu karton-karton yang membuat anak kita bodoh dan penakut, kurang ajar dengan orang tuanya. Mana kisah para sahabat, mana kisah para orang-orang yang luar biasa di jalan Allah ini, bentuk mereka menjadi orang-orang seperti ini. Gitu kan? Mana mereka dengan Al-Quran, mana mereka dengan majelis ilmu. Bapak ibu hadir di sini, anaknya nggak dibawa misalnya, nggak apa-apa masih anak-anak. Kenapa? Mestinya mereka harus hadir, biarkan mereka rasakan iman bapak ibu sekarang ini pada saat umur ini, gitu kan? Bukan nanti kalau sudah tua kayak kita baru sadar, nggak bisa. Harusnya dari muda. Maka itu yang diharapkan, itu jadi target. Pada saat Bani Israel disuruh serang ke Palestina oleh Allah SWT dan Nabi Musa AS, mereka nggak mau. Lalu Nabi Musa mengeluh, ya Allah, apa yang saya harus lakukan? Bani Israel nggak mau nih. Apa kata Allah? Biarkan mereka. Ambil generasi mudahnya yang masih anak-anak, didik tuh kader anak-anak mudahnya. Sampai 40 tahun kamu lakukan, hai Musa. Setelah itu terbentuklah generasi Rabbani yang luar biasa, generasi yang tahu Tuhannya Allah, tahu mana halal haram dan siap membela agamanya Allah. Maka pasukan ini diajak Nabi Musa untuk menyerang Palestina, tidak seperti ayah-ayah mereka dulunya. Sampai seperti itu. Jadi anak-anak muda tuh, anak-anak kecil tuh dibutuhkan untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Saya terus terang terharu dengan seorang bapak pernah datang ke pengajian saya. Bukan datang sih, kebetulan dia ada datang, saya lagi pengajian di masjid itu. Lalu dia salaman sama saya sambil terharu, Ustaz, jazakallah khair, saya ini syukur bisa ketemu sama Ustaz langsung. Loh kenapa akhi? Biasanya cuma lihat di YouTube, lihat di acara, nggak hadir langsung di pengajian. Ya, ada anak kecil dia mungkin mungkin kelas 2 SD lah, itu datang. Dia bilang, Ustaz, saya tidak tanya, dia cuma bilang, Ustaz, ini anak saya, semenjak saya dengarkan ceramah Ustaz, sampai sekarang kalau malam nggak mau tidur kecuali dengar. Setiap malam ceramah Ustaz dari seri ini ke seri ini, seri ini ke seri ini. Saya sampai terharu sendiri gitu. Luar biasa anak ini, berarti dia bisa menjadi saya pada saat umurnya dia. Yang saya sendiri mungkin pada saat bisa terbentuk merasakan iman dan kenikmatan ilmu ini, itu betul-betul pada saat sudah melalui berapa tahun umur, berapa lama saya harus mendidik diri saya gitu kan. Saya harus mengontrol diri saya supaya bisa terbentuk. Dia sudah bisa dengan hanya mendengarkan ceramah. Maka jangan sia-siakan, anak-anak itu harus dari kecil dibiasakan gitu. Baik, begitu pula dengan Auf, adiknya yang berumur 15 tahun. Mereka berdua begitu yakin terhadap janji Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman, maka terbentuklah pribadi itu. Saat Abu Jahal terbunuh, ya, di sini mau saya terjatuh ya, saat Abu Jahal terjatuh dan berdarah tadi ya. Maka pasukan Quraisy mulai kacau karena pemimpin mereka terluka, ya kan? Hingga akhirnya terbunuh dari mereka 70 orang dan tertawan pula 70 orang. Jadi waktu Abu Jahal sudah jatuh, udah kocar kacir nih, gitu kan? Pasukan Quraisy, mereka sudah tahu pimpinannya jatuh. Ini karena perbuatan dua orang sahabat yang muda tadi. Salah satu keajaiban terjadi di kancah perang Badar, kasus Umayyah bin Khalaf. Ya. Saat pasukan Quraisy kacau balau dan berlarian di medan perang, Umayyah saat itu sedang bersama dengan anaknya dan ia tidak sempat lari karena memiliki tubuh yang sangat besar. Sehingga ia berpikir untuk menyerahkan diri, tapi ia ingin menyerahkan diri pada muslim yang punya kedudukan yang hampir sama dengan dia. Maksudnya sini sama dengan kedudukan sebagai kepala suku. Kita bisa lihat di sini ya, orang-orang Quraisy ini masih suka dengan fanatismenya nih. Masih suka dengan fanatismenya, merasa luar biasa dengan fanatik yang harus mereka pertahankan. Dalam Islam tidak ada lagi tuh. Jadi dia mau yang tawan dia pun, misalnya kalau dia jenderal juga, gitu kan. Di kancah peperangan mana jenderal mau cari jenderal gitu, kan itu. Jadi siapa yang didapat ya bisa dibunuh kan gitu. Tapi seperti itulah Umayyah bin Khalaf. Juga sedikit saya titik beratkan Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat, Umayyah bin Khalaf ini punya kisah sedikit kita review beberapa waktu ke belakang. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan Sa'ad bin Mu'adz, tadi pimpinan orang Ansar ya. Waktu Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah, gitu kan, kemudian lagi ngobrol sama Sa'ad bin Mu'adz, ngobrol sama Umayyah bin Khalaf. Jadi memang sebelum masuk Islam, Umayyah ini sahabat dekatnya Sa'ad. Kalau ke Madinah jadi tamunya Sa'ad bin Mu'adz, kalau Sa'ad bin Mu'adz ke Mekah jadi tamunya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kebetulan satu tingkat level di sana kepala suku di Mekah sama Abu Jahal. Maka satu waktu datang setelah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz tetap bersahabat. Sa'ad bin Mu'adz masuk ke Mekah, sudah hijrah semua sahabat ke Madinah nih. Nggak boleh lagi ada orang Islam yang tinggal di Madinah di Mekah pada saat itu. Maka Sa'ad bilang, lindungilah saya, wahai Umayyah. Umayyah bilang baiklah. Terus Sa'ad bilang kalau Ka'bah sudah kosong, nggak ada lagi orang mau tawaf,
panggil saya ya, sampaikan saya mau tawaf. Saya nggak mau tawaf, ada orang-orang Quraisy yang tawaf, karena waktu itu mereka tawaf sambil telanjang atau mereka sambil bersiul dan bertepuk tangan. Maka di malam hari Umayyah bin Khalaf bilang, wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong Ka'bah, ayolah kalau kamu mau saya temani, ditemanin. Pas mau tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, siapa bersama kau ini? Dia bilang, ini Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz terkenal pimpinan orang Ansar, gitu kan. Kata Abu Jahal, wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah ini? Demi Allah saya tidak akan biarkan kau keluar dalam keadaan hidup. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya, demi Allah seluruh suku saya akan melawan kau sampai saya mati. Kalau saya terbunuh, semua suku saya akan menyerang Mekah. Ributlah keduanya gitu. Nah, Umayyah bin Khalaf ini bingung, berada di tengah-tengah. Di sebelah kanannya ada Sa'ad bin Mu'adz, sahabat dekatnya. Di sebelah kirinya ada Abu Jahal yang sahabat dekatnya juga di Mekah. Tapi akhirnya jiwanya cenderung dengan Abu Jahal. Dia bilang kepada Sa'ad, hai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depannya Abu Jahal karena dia pimpinan lembah ini. Sa'ad marah, kenapa kau tidak bela saya sahabatmu, kamu sudah lindungin saya. Akhirnya Sa'ad bilang, mulai hari ini persahabatan kita putus, gak ada lagi persahabatan di antara kita. Lalu dia bilang, ingatlah wahai Umayyah, Nabi kami Muhammad SAW sudah menyampaikan kami akan membunuhmu nanti. Di sini Umayyah begitu dengar perkataan Sa'ad bahwasanya Muhammad SAW menginformasikan akan membunuhnya, muslimin akan membunuh. Dia bilang, Muhammad bilang begitu? Dia bilang iya. Muhammad demi Allah nggak pernah bohong. Kata si Umayyah bin Khalaf, ya dia akui kejujuran Nabi SAW. Tapi apakah Muhammad sampaikan di mana saya akan dibunuh? Kata si Sa'ad, saya nggak tahu. Yang jelas informasi kami akan membunuhmu nanti. Baiklah. Sudah, akhirnya Umayyah bin Khalaf ninggalin nih. Saat ditinggalkan Abu Jahal, biarin aja bertengkar berdua. Dia pusing. Dia pulang ke rumahnya sambil berkata di jalanan, demi Allah Muhammad gak pernah bohong, gitu kan? Sampai ke rumahnya dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang Sa'ad katakan? Istrinya bilang tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya bahwasanya mereka akan membunuh saya. Kata istrinya juga yang kafir, dia bilang, demi Allah Muhammad gak pernah bohong, hai suamiku. Tapi apakah diinformasikan kau akan dibunuh di mana? Kata Sa'ad, tidak ada, kata Umayyah. Baiklah, tapi saya janji kau padamu, hai istriku, saya tidak akan keluar dari sini. Ini kebetulan kejadian 3 bulan sebelum perang Badar. Kejadian ini kebetulan 3 bulan sebelum perang Badar. 3 bulan kemudian perang Badar terjadi kan? Waktu Abu Jahal ngumpulin pasukan, ayo semua, ayo kumpul semua, kita bela kafilah kita. Semuanya siap-siap berperang. Hampir satu kota Mekah sampai terkumpul 1000 pasukan, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak mau, tetap duduk aja dia depan Ka'bah. Kalau dia duduk berarti orang sukunya semua duduk, nggak ada yang ikut, gitu kan? Abu Jahal datang berkata, wahai Umayyah, kenapa kau nggak mau ikut? Dia bilang, hai Abu Jahal, kau lupa ya? 3 bulan lalu Sa'ad bilang apa? Bahwasanya Muhammad menginformasikan pengikutnya akan membunuh saya. Saya tidak akan keluar. Kata Abu Jahal, itu cuma perkataan saja, bohong. Bagaimana bisa kau percaya? Dia bilang tidak, pokoknya saya tidak mau keluar. Abu Jahal tahu nih, kalau Umayyah nggak keluar, berarti prajurit orang sukunya Umayyah juga nggak bakal ikut. Dia pulang ke rumahnya, dibakar dupa, yang kebetulan dupa itu khusus untuk perempuan pada saat itu. Cuma perempuan yang pakai. Di Mekah kalau tercium bau itu bau wanita ini, gitu kan? Dibakar punya istri dia diarang, dibawa ke dekatnya Umayyah, dia bilang, hai Umayyah, tatayyab, nih pakai minyak wangi ini. Umayyah marah, kenapa kau kasih minyak wangi wanita? Dia bilang, kau kan wanita, tidak mau ikut berperang, gitu kan? Nah, karena dipancing emosinya, dia tepis arang itu, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, berikan saya baju perang. Kata istrinya, kau mau ikut perang? Bukankah kau sudah tahu saat bilang Muhammad mengambil informasikan akan membunuhmu? Dia bilang, saya akan keluar beberapa langkah saja, beberapa langkah, nanti saya pulang. Yang penting saya nggak dianggap ya tidak ikut gitu. Maka pakailah dia baju perang. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat satu tempat, Abu Jahal datangi Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri, kau pimpinannya, nggak boleh pulang ke Mekah. Dijaga terus sampai tiba di lokasi Badar. Dan subhanallah, apa yang Nabi SAW sampaikan, Umayyah terbunuh, betul-betul terbunuh. Ini mujizat Nabi SAW. Kita dengarkan bagaimana ceritanya. Umayyah bin Khalaf ini pada saat Abu Jahal sudah jatuh, pasukan kocar kacir Quraisy sudah banyak yang mau lari ke Mekah, itu kan mau pulang, gitu kan? Dia kena badannya terlalu besar, kudanya juga hilang, dia mau lari nggak bisa. Dia kebetulan sama anaknya, maka dia mau siap ditawan. Muslimin sudah banyak ngumpulin pedang, harta ghanimah ya, rampasan perang, kuda dikumpulin semua. Pasukan Quraisy sudah banyak yang lari nih, diambil dikumpulin, nanti akan dibagi oleh Nabi SAW. Waktu itu Umayyah melihat ada Abdurrahman ibn Auf lagi lewat, sahabat Nabi lagi lewat nih, sedang mengumpulkan ghanimah perang.
yang saat itu sangat banyak dan pasukan Quraisy sudah lari dari kancah peperangan. Abdurrahman saat itu sedang memikul cukup banyak baju besi dengan tujuan menaruhnya di kemah pasukan muslimin sebagai ghanimah. Lalu dia niat akan kembali lagi mengumpulkan sisa ghanimah yang ia mampu kumpulkan. Tentu kan ghanimah itu diambil, ditaruh di sebuah tempat, nanti pimpinan perang yang akan membagi rata kepada mujahidin. Umayyah lalu memanggil Abdurrahman, dan dulu waktu di Mekah sebelum Abdurrahman bin Auf masuk Islam dipanggilnya itu Abdu Wud. Wud ini nama berhala, artinya hamba berhala gitu. Abdurrahman waktu dengar, dia tahu yang panggil dia si Umayyah, dia nggak mau balik, dia nggak mau jawab. Dipanggil lagi, wahai Abdul Wud, nggak mau. Setiap dipanggil Abdul Wud tidak mau. Akhirnya Umayyah ubah, ya, diubah, bukan dipanggil Abdul Wud tapi dipanggil hai Abdul Ilah, gitu. Ya. Abdul Ilah. Karena setelah masuk Islam Abdurrahman ganti dari Abdul Wud menjadi Abdurrahman, gitu kan? Dan ini juga sebuah pelajaran kita kalau punya nama yang maknanya nggak baik cepat diubah, ya, sunnahnya diubah. Abdul Wud itu kan berarti hamba Wud, hambanya, ya apa namanya, berhala tadi, diganti ke Abdurrahman. Lalu Umayyah memanggil wahai Abdul Ilah. Abdul Ilah berarti hambanya Tuhan, gitu kan? Maka Abdurrahman pun menjawab, iya, ada apa? Saat itu Umayyah dan anaknya masih dalam kondisi dengan peralatan perang yang lengkap dan membuat Abdurrahman juga hati-hati karena masih ada pedangnya, masih ada perisainya, gitu kan? Umayyah berkata, apakah engkau mau yang lebih baik daripada baju-baju besi yang kau kumpulkan itu? Mau nggak ghanimah yang lebih baik gitu, harta rampasan perang? Kata Abdurrahman, iya. Umayyah bilang, tawanlah kami berdua, jadikan kami tawananmu. Tentu dengan menawan dua tokoh Quraisy Mekah ini, dan orang ini terkaya di Mekah, gitu kan? Mereka akan sangat, nanti keluarganya akan bayar tebusan yang sangat mahal, yang tentu secara duniawi itu ya sangat luar biasa. Kalau sekarang di zaman kita ini, tebusan orang-orang perang itu bisa miliaran. Di zaman dulu pun begitu, menukarnya dengan 10.000 ekor unta, baru bisa lepas dari medan, dari tawanan, gitu kan. Kemudian Abdurrahman tanpa ragu segera melepaskan seluruh baju besi yang ia pikul, lalu menuju ke Umayyah dan anaknya, memegang tangan keduanya menuju ke Nabi SAW, mau dibawa ke Nabi. Inilah ya Rasulullah tawanan saya. Perlu juga Bapak Ibu tahu, kalau yang kita tawan manusia, yang kita tangkap manusia, ya. Jadi kalau barang-barang, alat perang, pesawat, pedang, senjata itu harus dikumpul nanti dibagi. Tapi kalau manusia yang kita pegang jadi tawanan kita, maka itu menjadi budaknya muslimin. Jadi Abdurrahman untuk pegang Umayyah itu kesannya jadi budaknya dia, gitu kan? Yang bisa diperjualbelikan sama dia. Ya, ini jadi sesuatu yang mahal bagi Abdurrahman. Dipeganglah. Kata Abdurrahman, ini kisah. Tahu nggak Umayyah bin Khalaf ini siapa? Umayyah bin Khalaf ini dulu tuannya Bilal, ya. Jadi yang menyiksa Bilal ini Umayyah bin Khalaf nih, yang taruh batu di dadanya, yang nyiksa Bilal ini dia, gitu kan, Umayyah bin Khalaf. Saat sedang jalan Abdurrahman memegang tangan, ya, si Umayyah bin Khalaf ini dan anaknya kiri kanan mau bawa ke Nabi nih, ini ya Rasulullah tawanan saya, gitu kan. Yang terjadi di tengah jalan ketemu sama Bilal radhiyallahu anhu. Bilal pada saat melihat Umayyah tertawan, langsung dia bilang, pemimpin kufur Umayyah bin Khalaf, demi Allah kalau bukan kau yang mati saya yang mati, kata Bilal. Nggak ada lagi ceritanya, dulu kamu ini paling banyak siksa muslimin, gitu kan? Saya akan membunuh kau hai Umayyah. Abdurrahman bilang kepada Bilal, jangan sentuh wahai Bilal, ini tawananku, gitu kan? Kata Bilal, tawananmu atau bukan aku tidak peduli, pokoknya dia harus terbunuh. Abdurrahman bilang kepada Bilal, wahai Bilal, mereka sekarang tawananku, jangan kau menyentuhnya. Saat melihat Abdurrahman bersikuku, Bilal lalu melihat ada sekelompok dari orang-orang Ansar, sahabat yang lagi jalan, juga ngumpulin ghanimah untuk ditaruh di kumpulin satu tempat gitu. Bilal lalu teriak pada mereka, wahai saudara-saudaraku orang Ansar, apakah kalian mau tahu siapa dulu yang siksa saya di Mekah? Yang taruh batu panas di dada saya, ini orang ini. Ada di sini sekarang nih. Orang-orang Ansar pernah datang. Mana? Ini dia Umayyah bin Khalaf nih, yang dulu taruh batu di saya. Terus Bilal terus memanas-manasi sahabat nih, ini dulu yang siksa saya, ini yang caci maki Nabi, ini yang begini, ini yang begitu, semuanya disampaikan gitu. Sampai akhirnya orang-orang Ansar bilang kepada Abdurrahman, hai Abdurrahman, ini musuh Allah, harus dibunuh, nggak boleh nggak gitu. Lalu kata Abdurrahman, dia sudah jadi tawananku, jangan sampai diganggu, gitu kan. Lalu kata Bilal, terus saja Bilal mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian membiarkan orang ini selamat dan ditebus oleh keluarganya di Mekah, maka dia akan kembali menyusun pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Terus saja dipanas-panasi, sampai orang Ansar bilang, gak bisa, hai Umayyah, hai Abdurrahman, ini orang harus dibunuh, gitu kan.
Abdurrahman karena ingin mempertahankan ya apa namanya tawanannya tadi, disuruh tawanannya ini si Umayyah tidurlah kamu hai Umayyah. Kemudian Abdurrahman ini tutup badannya Umayyah dengan badannya dia. Jadi Abdurrahman tidur di atasnya supaya Bilal sama Muhammad ini nggak bunuh gitu kan. Maka yang terjadi, Bilal telah mengatakan bunuh dia musuh Allah. Maka orang-orang Ansar terus tusuk-tusukin dari bawah sampai akhirnya Abdurrahman nggak bisa membela karena ini muslimin. Orang-orang sahabat ini nggak bakal nyakitin Abdurrahman. Tahu siapa Abdurrahman bin Auf kan? Saat melihat keadaan sudah sangat sulit, Abdurrahman akhirnya meninggalkan Umayyah. Akhirnya Umayyah dibunuh dalam kondisi terbaring dan ditusuk oleh para sahabat. Matilah dia, gitu kan? Pada saat dia meninggal, Abdurrahman berkata kepada Bilal, semoga Allah memaafkan kau hai Bilal. Kau menghilangkan dari saya tawananku yang bisa ditebus dengan sangat mahal. Tapi di sini Abdurrahman tidak marah ya. Abdurrahman cuma mengatakan semoga Allah memaafkan kamu, gitu ceritanya. Maka pada saat itu pun Umayyah akhirnya terbunuh dan terbuktilah apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Akhirnya terbunuh dan subhanallah dengan hikmah Allah matinya di tangan Bilal yang dulu disiksa oleh dia. Begitulah subhanallah kata para ulama, Allah SWT biasa menutup kezaliman di tangan orang-orang yang terzalimi. Baik dengan doanya, baik dengan kejadiannya atau minimal dengan perbuatan yang sama. Misal ada orang sengaja mengambil secara paksa sebuah tanah, nanti dia juga akan ditutup hidupnya oleh Allah dengan tanahnya diambil orang dan dia mati gara-gara itu. Jadi seperti itu. Ada orang utang, ada orang pernah mukul, ada orang pernah ini dan macam-macam, Allah akan tutup selama dia tidak taubat. Maka inilah ya sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan lagi masih di perang Badar ya. Pada pertemuan akan datang dengan kisah para malaikat yang ikut berperang di Badar, kemudian bagaimana keadaan para sahabat yang terbunuh dan sampai akhirnya bagaimana berita gembira ini sampai ke Madinah dan juga bagaimana kesedihan yang menimpa kota Mekah. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya.